Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Di malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa beribadah kepadanya, dan juga di kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah yang memperkenankan kita untuk bisa bermajelis di majelis yang mulia ini, yang insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita, kajian kitab Tauhid. Hari ini kita melanjutkan pembahasan bab al-khawfu minasyirki, yaitu rasa takut terhadap kesyirikan, dan ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda orang yang bertauhid. Tauhid yang menghujam di dalam dada, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, ini adalah sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki, dan Allah tidak berikan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki. Dan kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang fadlu tauhid tepat sebelum bab ini. Keutamaan orang-orang yang bertauhid, diberikan rasa aman di dalam jiwanya, diampuni dosa-dosanya, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan orang yang bertauhid. Maka beruntunglah setiap orang yang Allah berikan petunjuk dalam hatinya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid merupakan misi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi ini. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh telah kami utus dalam setiap umat itu rasul. Umat dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, itu maknanya adalah ada al-imam, yang kedua maknanya adalah bisa jadi umat secara umum, sekelompok manusia, dan juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan umat ini. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini, umat yang dimaksudkan adalah sekelompok manusia. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, sungguh telah kami utus pada setiap kaum rasulan, seorang rasul. Tujuannya itu apa? Ani i'budullaha wajtanibut taghut. Tujuannya adalah untuk menyembah Allah saja dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang dikatakan dengan dakwah at-tauhid, yaitu dakwah para nabi dan rasul. Dan salah satu bentuk kesempurnaan seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia merasa takut jika dirinya jatuh ke dalam kesyirikan. Di pertemuan yang lalu kita sebutkan dalil-dalil sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sangat takut sekali masuk ke dalam kesyirikan. Dan di dalam riwayat-riwayat yang kita sebutkan, termasuk ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya di dalam umat ini itu terdapat orang-orang yang munafik, dan dikatakan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Dan ketika Umar bin Khattab mendengar ini, beliau mendatangi Hudzaifah kemudian bertanya, "Apakah Anda di barisan nama-nama yang disebutkan? Kalau mereka adalah orang munafik, adakah nama saya di dalamnya?" Subhanallah. Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua di dalam Islam, dan beliau termasuk al-asyarah mubasysyiruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi kekhawatiran beliau ketika jatuh ke dalam kemunafikan itu sangat besar. Siapa kita dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Maka tidak layak bagi kita ketika kita merasa aman dari ancaman-ancaman Allah, termasuk sifat-sifat kemunafikan, dan juga termasuk di dalamnya adalah terjatuh ke dalam kesyirikan.
maka merasa takut terhadap kesyirikan, khawatir jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan, maka ini adalah bagian kesempurnaan dari at-tauhid. Kemarin kita bahas ada 2 ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat ke-48, juga surat Ibrahim ayat ke-35, dan juga kita membawakan hadis di dalam di dalam musnadnya Imam Ahmad mengatakan berkaitan dengan akhafu ma akhafa alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan di antara kalian adalah ketika kalian terjatuh kepada syirik kecil. Fasu'ila anhu, kemudian para sahabat bertanya, faqala arya, maka Nabi mengatakan arya. Dan kita sudah bahas kemarin pembahasan tentang riya dan segala macam halnya. Hari ini kita masuk ke dalam dalil yang keempat. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang dia meninggal. Man di sini adalah merupakan huruf syartiyah. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, itu ada pembahasan dengan huruf-huruf syartiyah, yang artinya adalah maknanya umum. Barang siapa yang begini pasti akan begini. Jika orang melakukan begini maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini man itu siapapun yang mendapatkan ciri-ciri seperti itu, maka akan mendapatkan jawab dari syaratnya. Man mata, barang siapa saja yang meninggal. Berarti lafadznya lafadz umum. Yang meninggalnya apakah dia laki-laki, ataukah dia wanita, ataukah dia yang sudah tua, ataukah muda, maka semuanya masuk di dalamnya. Man mata, barang siapa yang meninggal, wa huwa yad'u min dunillahi nidan. Barang siapa yang meninggal, sedangkan dia berada dalam kondisi menyeru, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada selain Allah. Berarti dia melakukan kesyirikan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggal dan dia masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat yang lainnya, bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu dihitung dari akhirnya. Jadi ketika seseorang berbuat baik sepanjang hayatnya, tetapi di akhir kehidupannya dia tidak bisa istiqamah dalam kebaikan tersebut, maka jangan harap dia mendapatkan kebaikan dan mendapatkan surga. Dan kisahnya sangat banyak. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda berkaitan dengan penciptaan manusia dan lain sebagainya, sampai pada perkataan beliau ketika mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan ahlu syurga. Dia melakukan ibadah berupa salat 5 waktu dia kerjakan, salat sunnah mungkin dia kerjakan, saum wajib dia kerjakan, saum sunnah dia kerjakan, thalabul ilmi dia lakukan. Amal-amal saleh yang dia lakukan seakan-akan hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dira'. Sampai jarak dia dengan syurga Allah Subhanahu wa taala seakan-akan tidak ada jarak kecuali 1 hasta saja. 1 hasta apakah panjang atau pendek? Sangat pendek. Ini menunjukkan dekatnya dia dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya amal yang dilakukan, seakan-akan jarak dia dengan surga itu begitu pendeknya, begitu dekatnya. Tsumma, kemudian setelah itu, ketika dia melakukan amalan ahlu surga, kemudian fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu yang lain. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian di akhir hayatnya, dia melakukan perbuatan-perbuatan ahlu neraka. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kesyirikan bahkan, misalkan. Dan dia meninggal dalam keadaan seperti itu,
fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ketika hari ini Allah membukakan untuk kita amal-amal saleh, Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk belajar akidah, menuntut ilmu, beramal dengan berbagai macam amal yang telah Allah mudahkan untuk kita. Mungkin di antara kita ada yang Allah mudahkan untuk melaksanakan sholat malam sepanjang waktu, sepanjang hari, setiap malam terus melakukan sholat. Mungkin ada di antara kita yang Allah mudahkan untuk bersedekah dengan hartanya. Tidak ada sedikit pun celah yang dia lihat untuk bersedekah, dia lakukan sedekah. Mungkin ada di antara kita melakukan amal-amal saleh, membantu tetangganya, membantu saudaranya, dan bentuk apapun amal saleh. Tetapi ketika kita mendapatkan diri kita saat ini dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal saleh, maka janganlah kita segera merasa bangga dan merasa cukup dengan amal tersebut. Karena amal saleh yang kita lakukan tidak ada nilainya di sisi Allah ketika di akhir hayat nanti. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan jiwa kita dicabut oleh malaikatul maut, sedangkan hati kita condong kepada kemaksiatan. Maka amal-amal saleh yang kita lakukan sepanjang hayat kita itu bisa terhapuskan disebabkan karena kemaksiatan di akhir kehidupan kita. Mungkin di antara kita akan ada yang bertanya, bukankah di sisi Allah akan ada mizan, akan ada timbangan? Masa amal soleh yang dilakukan bertahun-tahun, kemudian tiba-tiba di akhir hayatnya dia kemudian bermaksiat. Masa yang maksiat yang sedikit di penghujung hidupnya itu menyebabkan dia tidak bisa masuk surga dan masuk ke dalam neraka? Maka para ulama menjawab dengan cara apa? Dengan menyebutkan pertama hadis, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya bahwasanya amal itu akan bergantung kepada akhirnya. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika beliau mendatangi waktu sakit yang menyebabkan kematian baginya, keluarganya sudah berkumpul dan murid-muridnya berkumpul. Subhanallah, di kondisi ini dia mencucurkan air matanya. Maka orang-orang bertanya, wahai Imam, wahai Sufyan, sesungguhnya kami mengambil kepadamu hadis, kami belajar kepadamu ilmu, dan engkau kami dapatkan sebagai orang yang alim, orang yang penuh dengan ilmu, dan engkau adalah orang yang beramal dengan amal yang saleh. Tapi kenapa ketika engkau mendatangi hari-hari kematianmu, kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut dengan kematian? Maka apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan sesungguhnya seluruh amal yang aku lakukan sejak dahulu sampai hari ini, maka akan ditentukan dari detik-detik terakhir dari kehidupanku ini. Kalau Allah masih menganugerahkan ke dalam jiwaku keimanan dan keistiqomahan dalam keimanan tersebut, maka berubah aku. Jika tidak, maka celakalah aku. Dan aku tidak tahu kondisi ketika Allah mencabut nyawaku, apakah aku masih dalam keadaan beriman kepada Allah ataukah tidak. Subhanallah. Lihat para salaf kita terdahulu, sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, masih mengkhawatirkan dirinya apakah di akhir kehidupannya, apakah dia tetap masih dalam keimanan ataukah dia tergelincir keluar dari keimanan tersebut. Mereka betul-betul khawatir. Bagaimana dengan kita? Siapa kita dibandingkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala? Oleh karena itu, di dalam hadis ketika dikatakan orang yang beramal dengan amal saleh sepanjang hidupnya, kemudian di akhir hayatnya dia bermaksiat kepada Allah, kemudian dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Pertama yang beliau sebutkan adalah orang tersebut adalah orang yang beramal dengan amal yang di hadapan manusia itu nampak baik. Sampai setiap manusia yang melihat orang tersebut yang beramal ini menyangka dia adalah orang yang soleh, yang ketika dia meninggal tidak akan ada tempat lain kecuali surga. Dalam pandangan siapa? Pandangan manusia. Tapi di dalam hatinya dia menyembunyikan kebusukan niatnya itu. Ketika dia membaca Al-Quran, maka yang dia niatkan bukan untuk mendapatkan pahala Allah, bukan untuk membaca kalamullah, tapi yang dia inginkan adalah pujian dari manusia. Nih, bacaan Quran saya adalah bacaan yang sangat baik.
Hafalan saya adalah hafalan yang paling banyak. Bacaan Quran saya adalah bacaan Quran yang bersanad, yang tidak ada kesalahannya dan layak untuk diambil ilmunya. Kebanggaan terhadap amalnya, yang niatnya tidak untuk Allah, tapi niatnya untuk mendapatkan pujian manusia. Ketika seseorang bersedekah, tujuannya bukan untuk mengharapkan wajah Allah, tapi ketika dia bersedekah, tujuannya agar orang-orang tahu kalau saya adalah dermawan. Orang lain nggak ada yang sedekah sebesar saya. Nih, saya sedekah. Kalau bukan karena saya, nggak akan terbangun masjid ini. Kalau bukan karena saya, tidak akan ada mushaf Al-Quran di tempat ini. Kalau bukan karena saya, tidak akan ada karpet ini. Semuanya itu dia banggakan di hadapan manusia. Amal solehnya bukan untuk mendapatkan ridho Allah, tapi ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ketika dia beramal dengan amal demikian, orang tidak tahu bagaimana kondisi hatinya. Tapi Allah Maha tahu. Sampai suatu ketika Allah bukakan kebusukan hatinya, kebusukan niatnya, kebusukan jiwanya, sampai ketika dia meninggal, Allah tampakkan betapa jelek dan busuknya niat orang tersebut dan meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ikhwah fillah rahimakumullah, sebuah nasihat yang sangat besar bagi setiap kita. Mungkin ada di antara kita yang pernah merasakan sakit hati disebabkan karena celaan manusia. Mungkin ada orang yang mengetahui aib kita, kemudian dia mencela aib kita. Kita melakukan kesalahan, kemudian dicela kesalahan kita. Maka ketika kondisi ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu kita marah kepada orang tersebut. Kalau ada orang yang mengatakan, wahai fulan, engkau adalah orang yang sangat jelek, engkau adalah orang yang begini dan begitu, disebutkan kejelekan kita, baik di hadapan kita atau di belakang kita. Kalau ada orang yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu kita marah kepadanya. Kenapa? Karena yang disebutkan itu benar. Kejelekan yang dia sebutkan tentang kita itu betul. Bahkan kejelekan kita itu jauh lebih jelek dibandingkan yang dia ketahui. Karena Allah sajalah yang masih menutupi kejelekan kita. Jadi yang terlihat oleh manusia itu hanya sedikit saja. Sedikit kejelekan yang kita lakukan, orang lain tahu, kemudian dia bicarakan kejelekan kita. Tidak perlu kita marah, dan memang benar kita melakukan itu. Padahal yang lebih jelek dari itu kita lakukan juga. Tapi ternyata subhanallah, Allah tutupi aib-aib kita. Allah tutupi kejelekan-kejelekan kita sampai manusia tidak bisa melihat kejelekan kita. Padahal apa yang dia bicarakan, apa yang dia permasalahkan, apa yang dia sebutkan tentang kejelekan kita, betul seluruhnya, bahkan lebih parah dibandingkan apa yang disebutkan. Makanya ketika ada yang membicarakan kejelekan tentang kita, ya, subhanallah, beristighfar saja kepada Allah. Karena memang bisa jadi betul apa yang disebutkan. Bahkan lebih parah dibandingkan apa yang dia katakan tersebut. Inilah pentingnya kita menjaga hati dan menjaga niat kita ketika beramal saleh. Oleh karena itu, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidan. Barang siapa yang meninggal sedangkan dia masih menyeru kepada seruan selain Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam penjelasan syarah dari hadis ini, itu dalam kitab Al-Qaulul Mufid, syarah dari kitab At-Tauhid, beliau menyebutkan ad-du'a'u yanqasimu ila qismain. Doa itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian mana yang masuk dalam hadis ini, kita akan jelaskan insyaallah. Doa itu terbagi menjadi dua bagian. Maka barang siapa yang dia berdoa kepada selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Doa yang mana yang dimaksudkan? Apakah doa yang pertama ataukah yang kedua? Doa yang pertama yang beliau sebutkan adalah du'aun ibadah. Doa yang mengandung ibadah. Mithaluhu, dan misalnya, contohnya adalah as-saumu was-salatu wa ghairu dzalika minal ibadat. Seperti orang yang melaksanakan saum, melaksanakan salat, maka sesungguhnya dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya tersebut. Fa idza shallal insan aw shoma, ketika seseorang mengerjakan salat atau dia menunaikan saum, faqad da'a rabbahu bilisanil hal ayyaghfirallah, sesungguhnya dia sedang berdoa kepada Allah dengan lisan hal. Apa itu lisan hal? Permohonan atau bentuknya perbuatan, bukan ucapan. Bentuknya adalah bentuk perbuatan, dan dia ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, dengan saumnya,
maka sesungguhnya dia sedang meminta ampunan kepada Allah dengan amal-amal yang dia lakukan. Maka ini yang dikatakan dengan doa ibadah adalah implementasi dari amal-amal yang dia lakukan. Ini yang pertama. Dan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala seperti yang disebutkan dalam surat Ghafir ayat ke-41. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum," dan ketika Rabb kalian berkata, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa tersebut. Ayat ini berarti ada ibadah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai doa. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan berikan kepada kalian ijabah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Nah, ini dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang dia yastakbirun, sombong, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah mengatakan di awalnya ud'uni astajib lakum, tapi dalam ayat ini ketika menyebutkan orang yang tidak mau berdoa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an ibadati, untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu doa adalah ibadah. Dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u ibadatun. Doa itu adalah ibadah. Maka jenis yang pertama, doa yang pertama adalah doa jenis ibadah. Kemudian jenis yang kedua, jenis doa yang kedua adalah du'a'u al-mas'alah, yaitu doa yang mengandung permohonan. Yang pertama doa yang mengandung ibadah seperti sholat, saum, karena ini doa dengan menggunakan anggota tubuh kita, ibadah haji dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah du'aul mas'alah, doa yang mengandung permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza laisa kulluhu syirkan. Nah, sedangkan doa ini jika dipalingkan kepada selain Allah, itu tidak semuanya syirik. Kalau doa yang mengandung ibadah dipalingkan kepada selain Allah, maka seluruhnya itu mengandung kesyirikan. Seperti seseorang yang salatnya ditujukan kepada selain Allah. Apakah ini kesyirikan atau bukan? Kesyirikan. Orang yang saumnya diperuntukkan untuk selain Allah, maka ini mengandung kesyirikan. Maka doa yang ibadah kalau dialihkan kepada selain Allah, maka seluruhnya mengandung kesyirikan. Tetapi jenis yang kedua ini, doa yang mengandung masalah, fahadza laisa kulluhu syirkan. Doa yang mengandung permohonan tidak semuanya mengandung syirik. Kenapa? Bal fihi tafsil. Di dalamnya ada penjelasan, ada perincian-perincian mana yang masuk ke dalam kesyirikan, mana yang tidak. Fa in kana makhluk qadiran ala dzalika falaysa bisyirkin. Kalau kita meminta, doa itu kan meminta ya. Kalau kita meminta kepada makhluk dan makhluk itu mampu memberikannya kepada kita, maka ini bukanlah sebuah kesyirikan. Dan ini juga dijelaskan sangat gamblang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah ketika beliau menyebutkan tentang jenis-jenis ibadah. Termasuk ada isti'anah, istighatsah dan lain sebagainya. Beliau menjelaskan tentang masalah ini. Jika kita meminta perlindungan atau berdoa kepada Allah meminta sesuatu, itu kan meminta kepada Allah, dan kalau minta itu kepada selain Allah dirinci. Pertama, ketika permintaan yang kita minta itu kepada makhluk dan makhluk itu mampu secara zahir itu mampu dia memberikannya, maka permintaan ini permintaan yang dibolehkan dan tidak mengandung kesyirikan. Contoh misalkan apa? Seseorang yang sedang kelaparan, kemudian dia meminta kepada temannya, tolong berikan saya makanan. Bukankah itu berdoa dalam bahasa Arab? Meminta, tolong berikan kepada saya makanan. Maka ketika dia meminta makanan kepada manusia dan manusia itu mampu memberikannya, maka ini tidak termasuk dalam kesyirikan. Kemudian ada sebagian dari kita meminta pertolongan, minjem uang misalkan, sedang butuh untuk beli nyicil mobil. Kira-kira itu minjem uang. Kita ingin membutuhkan sesuatu, kita nggak punya uang,
Tapi kemudian kita sangat menginginkan apa yang ingin kita beli dan kita bisa membayarnya nanti. Sekarang saya nggak punya uang, tapi bulan depan saya punya. Kemudian kita datang ke teman kita. Ya ikhwan, saya sedang butuh uang. Tolong berikan kepada saya uang. Berikan kepada saya pinjaman uang. Ini kan meminta tolong, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta kepada selain Allah dari sisi yang dia mampu memberikan pertolongan tersebut, maka ini bukanlah kesyirikan. Tapi ini adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang dibolehkan. Yang kedua adalah meminta kepada seseorang, tapi seseorang itu tidak mampu memberikannya kepada kita. Secara zahir dia nggak mampu memberikannya kepada kita. Maka ini permintaan yang sia-sia. Seperti ketika kita dalam kondisi di rumah ada yang ngantar galon air mineral, ya, jangan disebutkan mereknya, si iklan. Ya. Ada mengantarkan galon untuk kita. Kita sedang tidak memungkinkan untuk mengangkat galon. Kita minta kepada anak kita yang usia 5 tahun, Jang, tolong angkat galon, masukkan ke dalam dispenser. Apakah anak ini bisa melakukannya? Tidak bisa. Anak kecil Fajar. 5 tahun mengangkat galon yang 20 liter. Jangan kan anak kecil, Fajar aja nyari cangkeng mengangkatnya. Berat. Ya. Maka kalau kita meminta sesuatu kepada orang yang secara zahir itu nggak mampu, memang ada manusia yang mampu, tapi memang kondisi yang tidak mampu. Anak kecil. Atau bisa jadi anak dewasa, tapi usianya sudah tua. Sudah kakek renta yang jalan pun berat, kemudian diminta tolong Pak, angkatkan galon simpan di dispenser. Memang manusia itu mampu seperti itu, tapi kondisi beliau sedang tidak mampu. Gitu. Atau bahkan orang yang badannya kekar, kita meminta bantuan tolong angkatkan galon. Tapi orang yang badan kekar itu sedang sakit gigi, muriang, gitu, ngagibrik badannya. Bagaimana mungkin bisa ngangkat galon? Maka ketika meminta kepada orang yang secara zahir itu tidak mampu memberikan bantuan, maka ini sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Tapi apakah berdosa atau tidak? Ya tidak berdosa. Karena secara asal ini sesuatu yang mubah. Yang ketiga adalah meminta kepada makhluk sesuatu yang hanya Allah saja yang mampu untuk memberikannya. Berdoa dalam bahasa Arab atau meminta, karena ini doa masalah, yaitu permintaan. Meminta kepada makhluk dari sisi ketika makhluk ini memang tidak akan pernah mungkin bisa memberikannya. Dan hanya hak Allah saja yang bisa memberikannya. Seperti contohnya apa? Meminta untuk dimudahkan jodohnya. Datang kepada dukun-dukun, saya ingin menikah. Tapi saya belum ada jodohnya. Tolong berikan saya jampe-jampe harupat, gede-gede gera lumpat. Supaya saya cepat menikah. Padahal kalau dilihat dukunnya aja belum nikah. Kalau dia punya jampe-jampe itu dia sudah nikah duluan. Nah dia meminta untuk didatangkan pasangan. Meminta untuk ilmu pelet misalkan. Karena ini ilmu sihir yang pertama kali ada di muka bumi. Di kajian pagi akidah di SMP, kita jelaskan tentang hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Kaidah keberapa Fajar? Kemarin kaidah keberapa? Kaidah ketujuh. Ketujuh, yaitu orang yang melakukan sihir atau minta untuk disihir atau ridho dengan sihir, maka dia keluar dari Islam. Dan salah satu bentuk sihir adalah sihir apa? Fadlan, masih ingat? Sihir yang pertama kali ada di muka bumi ini. Sihir apa itu? Sihir as-sarf dan al-ataf. Apa itu as-sarf? Memisahkan orang yang saling mencintai. Ketika disihir maka saling membenci dan berpisah. Ini pelet jenis pertama. Jadi pelet itu tidak harus yang tidak cinta kemudian menjadi cinta. Tidak harus begitu. Tapi orang yang saling mencintai itu bisa kemudian saling membenci. Disebabkan karena sihirnya. Atau yang kedua adalah al-ataf. Yaitu orang yang tidak saling mencintai ketika disihir kemudian saling mencintai. Nah, ada orang yang datang ke dukun-dukun kemudian dia sebutkan, "Bah, tolong berikan kepada saya pelet. Supaya saya bisa menikah dengan si fulanah." Maka ini adalah permintaan yang tidak dibenarkan. Karena yang menetapkan jodoh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun makhluk yang bisa memberikan jodoh. Karena Allah yang menetapkan seluruhnya.
Termasuk rizki. Meminta rizki. Tolong supaya dagangan saya laris. Berikan kepada saya jimat-jimat yang bisa ditempel atau amalan-amalan yang bisa saya lakukan supaya dagangan saya laku. Maka ini termasuk ke dalam kesyirikan. Karena yang memberikan rizki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meminta kepada selain Allah. Termasuk di dalamnya adalah zat yang berhak untuk menurunkan hujan. Siapa zat yang bisa menurunkan hujan? Hanya Allah saja. Ketika dia meminta kepada makhluk, tolong turunkan hujan. Tolong hentikan hujan. Minta untuk diturunkan atau minta dihentikan. Ya. Ketika ada acara besar, kemudian didatangkan pawang hujan. Pawang hujan itu jenis pawang apa? Sudah berakting dengan sebaik-baiknya. Pakai mangkok yang diputar-putar. Anggar hujan. Gitu. Ketika 1 jam hujan, kemudian berhenti, disebutkan, it's work. Berhasil nih si pawang hujan. Padahal hujan masa jam kayak eureun tinggal itu hujan ayeuna. Sejam itu berhenti, nggak usah pakai pawang. Karena memang hujan teh aya raatna kan gitu. Nggak akan mungkin hujan terus-menerus. Tapi orang yang jiwanya itu sudah ketergantungan kepada dukun-dukun. Otaknya itu sudah mulai tergantung dengan cerita-cerita khurafat. Maka apapun dikait-kaitkan. Ketika hujan berhenti, dia suka, oh hebat nih pawangnya menghentikan hujan. Padahal yang menghentikan hujan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hujannya tidak berhenti, dia sebutkan, oh berarti ada pawang lain yang mengganggu nih. Yang ingin merusak penghasilan dari si pawang ini. 1 lawan sekian. Gitu. Ayah ceritanya untuk membenarkan dongeng-dongeng yang mereka buat-buat sendiri. Ketika ada orang yang meramal, ketika ramalannya pas, dia sebutkan, oh hebat nih ramalan tepat. Ketika ramalannya tidak tepat, dia sebutkan, iya karena ramalannya bukan buat hari ini. Mungkin tahun depan kejadian ramalan ini. Ayah cara untuk membenarkannya gitu. Jadi ramalan itu sekali benar, 100 kali gagal. Yang 100 kali itu selalu saja mencari pembenaran. Kemarin aja benar, ini nggak mungkin kalau nggak benar. Bukan sekarang berarti waktunya, nanti. Kiamat tahun tanggal 9 bulan 9 tahun 2009 heboh. Itu jadi kiamatnya. Dia suka diundur berarti kiamatnya. Kemudian ada ramalan kembali tanggal 12 bulan 12 2012. Sekarang kita sudah tahun berapa? 2022. Masih can kiamat kan? Ini ramalan-ramalan yang tidak benar tapi selalu saja ada pembenaran-pembenaran. Makanya barang siapa orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hak-hak yang hanya Allah saja yang mampu memberikan itu, maka dia melakukan kesyirikan dan tempat kembalinya adalah di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika seseorang meminta kepada makhluk, maka ditafsir mana yang makhluk ini mampu untuk memberikannya, mana yang tidak mampu untuk memberikannya. Bagi makhluk yang bisa memberikannya secara zahir, dia bisa memberikan pertolongan, dia bisa memberikan perlindungan. Kita meminta perlindungan kepada polisi ketika kita dikejar-kejar penjahat misalkan. Apakah boleh kita meminta perlindungan kepada polisi? Jawabannya boleh. Karena dia mampu untuk memberikan perlindungan dalam masalah ini. Tapi kalau meminta perlindungan dari godaan syaitan, datang ke polisi, nggak ada gunanya. Karena bisa jadi polisi juga termasuk orang yang digoda juga oleh syaitan. Maka dalam hak-hak yang hanya Allah saja yang mampu memberikan, maka kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang makhluk tersebut bisa memberikan pertolongan kepada kita, maka ini hukum asalnya adalah mubah. Boleh bagi kita untuk meminta pertolongan kepada selain Allah dalam bentuk-bentuk yang mampu makhluk tersebut memberikannya. Minta untuk diambilkan minum, minta untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu, meminta tolong untuk memberikan perlindungan dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi makhluk tersebut mampu memberikannya, maka ini dibolehkan. Tapi dalam permintaan kepada selain Allah yang hanya Allah saja yang bisa memberikan hal tersebut, maka ini adalah terlarang dan masuk dalam hadis ini. Berarti hadis ini yang menyebutkan berdoa kepada selain Allah adalah doa yang menjadi hak Allah saja yang makhluk tidak mampu untuk memberikannya. Kalau kita palingkan dan alihkan kepada selain Allah, maka ini termasuk ke dalam kesyirikan. Tapi itu saja yang disampaikan di maghrib ini. InsyaAllah nanti ba'dal isya kita bacakan satu hadis terakhir dalam bab ini. Dan kemudian jika ada pertanyaan kita akan buka sesi tanya jawab di ba'dal isya nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab tauhid masih dalam bab al-khawfu minasyirk, yaitu takut terhadap kesyirikan. Saat ini kita akan masuk ke dalam dalil yang kelima, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku bihi syai'a, dalam kondisi dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka maknanya adalah dia orang yang bertauhid. Karena lawan daripada tauhid adalah syirik. Ketika dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia adalah orang yang bertauhid. Man laqiyallah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan di hadapan Allah setelah wafatnya, la yusyriku bihi syai'a, dalam kondisi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bersesuaian dengan dalil-dalil yang sebelumnya kita bahas. Seperti misalkan man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab wala adzab. Barang siapa yang memurnikan tauhid karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Bab yang sebelum ini. Maka seseorang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijamin masuk syurga. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yusyriku bihi syai'a, dalam kondisi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi masalah adalah yang disebutkan orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah. Apakah yang dimasukkan syirik dalam hadis ini mencakup semua syirik, ataukah syirik yang bentuknya khusus? Apakah syirik kecil masuk di dalamnya, ataukah hanya syirik besar saja yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama menyebutkan tentang beberapa hal, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal yalzimu min dukhulin nar al-khulud liman asyraka, apakah seseorang yang melakukan kesyirikan itu berhak untuk mendapatkan neraka dan kekal di dalamnya? Maka beliau menjawab, hadza bihasbi syirk, maka ini tergantung kepada kesyirikan apa yang dia lakukan. Kalau seseorang tersebut melakukan syirik-syirik besar, yaitu dengan meminta kepada selain Allah, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, meminta kepada selain Allah dalam hak yang hanya Allah saja yang mampu memberikan, maka dia kekal di dalam nerakanya. Kemudian dia yang melakukan sihir, maka dia kekal di dalam nerakanya. Kemudian dia bersujud kepada selain Allah, maka dia akan kekal di dalam nerakanya. Orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia termasuk perbuatan yang menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Semua dosa-dosa besar, syirik-syirik besar, nanti bab-bab setelah ini sampai menjelang akhir di dalam kitab Tauhid, itu dirinci secara rinci apa saja yang termasuk kesyirikan. Nah, barang siapa yang melakukan kesyirikan dan syirik besar, maka dia masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Tetapi seseorang yang melakukan syiriknya bukan syirik besar, syirik kecil. Contohnya apa syirik kecil? Al-halfu bi ghairillah, orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Tapi syiriknya termasuk syirik yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Misalkan ada yang bersumpah dengan ayah dan ibunya, atau bersumpah dengan nenek moyangnya,
Atau biasanya bersumpah apa lagi? Demi apa lagi biasanya? Demi darah yang mengalir, demi nusa dan bangsa. Nah, bersumpah itu harus nama Allah, bukan dengan selain Allah. Maka kalau ini bentuknya sumpah, hanya bersumpah atas nama Allah saja. Bahkan tidak boleh kita bersumpah dengan malaikat. Demi malaikat Jibril saya bersumpah. Ini enggak boleh. Ini ucapan-ucapan yang terlarang, sumpah yang terlarang. Atau terkadang sebagian orang awam untuk menguatkan sumpahnya, selain bersumpah dengan nama Allah, biasanya disandarkannya kepada siapa? Rasulullah SAW. Untuk menguatkan sumpahnya, padahal itu salah. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini tidak dibolehkan. Sumpah itu hanya dibolehkan bersumpah dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini dibolehkan. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Itu kan yang dimaksudkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bersumpah dengan selain Allah, baik itu malaikat yang dijadikan sebagai sumpahnya atau nabi yang dijadikan sumpahnya, apalagi yang lebih rendah dibandingkan malaikat dan nabi, maka ini tidak layak dijadikan sebagai sumpah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka ini dibolehkan. Dan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala, ketika bersumpah dengan makhluknya, pasti ada hikmah di balik itu semuanya dan ada bahasan khusus. Kenapa Allah bersumpah dengan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya. Wal asri. Allah bersumpah demi masa dan lain sebagainya. Maka ketika manusia bersumpah, maka dia tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk ke dalam syirik. Dan kesyirikannya termasuk syirik kecil. Kemudian apa lagi? Tatayyur. Termasuk ke dalam syirik kecil. Meyakini adanya kupu-kupu, bakal datang tamu. Meyakini kalau bulu matanya jatuh ada yang rindu. Meyakini kalau tangannya berkedut akan dapat uang. Setiap tanggal 1 kan dapat uang. Tapi tangan kita nggak pernah berkedut. Nah, ini tidak ada hubungannya. Ini namanya tatayyur. Nanti ada bahasan khusus tentang itu semuanya. Maka seseorang yang melakukan syirik kecil, dia berpotensi dan bisa masuk ke dalam neraka, tapi tidak kekal di dalamnya. Makanya ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man laqihi yusyriku bihi syai'an dakhalal nar." Barang siapa yang dalam kondisi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ketika berjumpa dengan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hanya apakah kekal atau tidak, maka ini tergantung kepada seberat apa kesyirikan yang dia lakukan. Nah, dari dalil yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kita bisa simpulkan bahwasanya seluruh dalil ini menunjukkan bahwasanya perlu kita merasa takut kepada kesyirikan. Kenapa? Karena seseorang yang melakukan kesyirikan ancamannya apa? Masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu beratnya neraka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu untuk kita melewatinya walaupun hanya sesaat saja. Karena disebutkan dalam hadis berkaitan dengan syafaatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya tercinta, Abu Talib. Itu diberikan keringanan itu, yaitu diazab oleh Allah, tidak sampai dihilangkan azabnya, tapi diazab tapi dengan azab yang paling ringan. Ahwan, yang paling ringan dari azab itu apa? Dipakaikan di kakinya sandal yang terbuat dari api neraka. Yang dengan sandal tersebut dipakaikan di kaki, tapi otaknya, kepalanya sampai mendidih. Subhanallah ya. Sepanas apa itu? Kaki yang menggunakan sandal yang terbuat dari api neraka, saking panasnya sandal tersebut sampai otaknya saja mendidih. Itu bayangkan bagaimana beratnya siksa api neraka, yang ringannya sudah seperti itu, bagaimana yang beratnya? Tidak mampu kita untuk bisa merasa bertahan dengan siksaan api neraka. Oleh karena itu kalau kita khawatir mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah para salaf kita terdahulu. Ketika mereka mendapatkan ayat-ayat tentang azab, yang mereka fikirkan bukanlah orang lain. Ketika mendengar ayat-ayat tentang azab, dia tidak berpikir tentang orang lain yang akan diazab. Tapi mereka lebih banyak mengait-ngaitkan ayat yang mereka baca atau ayat yang mereka dengar, itu dengan kondisinya sendiri. Dan contoh dari salaf kita terdahulu sudah terlalu banyak kita sebutkan. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan. Bahkan tadi pun kita singgung kembali.
Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa khawatir, disebutkan nih munafik. Dia berpikir bukan orang lain. Tapi Umar bin Khattab berpikir jangan-jangan saya masuk di dalamnya, saya khawatir. Termasuk orang-orang yang masuk ke dalam golongan munafik. Ditanya apakah nama saya ada dalam deretan nama-nama orang munafik. Begitu juga Ibrahim alaihissalam merasa khawatir dengan terjatuhnya ke dalam kesyirikan. Dan orang-orang saleh terdahulu begitulah mereka. Makanya tidak aneh ketika mereka membaca ayat-ayat tentang azab, air mata mereka mengalir. Karena yang dia pikirkan bukan orang lain. Tapi yang dia pikirkan adalah betapa beratnya azab ini kalau seandainya saya yang dimasukkan ke dalam neraka, apakah saya kuat ataukah tidak. Maka ketika mentadaburi ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang siksaan Allah, ayat-ayat yang berkaitan dengan bagaimana kesudahan di akhirat nanti bagi orang-orang yang merugi dan lain sebagainya, dikaitkan dengan kondisinya bukan orang lain. Oleh karena itu, mereka adalah orang yang paling baik dalam tadabbur. Para salaf kita terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, jiwanya bersih. Jiwanya itu selalu menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran, yang seakan-akan ayat itu betul-betul diperuntukkan untuknya saja. Ketika membaca ayat tentang surga, dia berharap semoga surga itu betul-betul dikabarkan oleh Allah untuk saya, agar saya bisa memasuki surga tersebut. Ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang azab, maka dia pun merasa jangan-jangan ini ayat yang diturunkan oleh Allah khusus untuk saya, yang mengancam kalau saya tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, atau menyimpang dari jalan yang seharusnya, yang telah Allah tunjuki kepadanya, tapi dia menyimpang dari jalan yang lurus tersebut, maka akan mendapatkan akibat yang demikian, demikian, dan demikian. Makanya tidak aneh ada orang yang membaca Al-Quran, ayat-ayat tentang azab, tidak hanya air mata yang bercucuran, tapi sampai dia pingsan. Ketika membaca Al-Quran, saking takutnya dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat yang dibacanya, maka sampai pingsan. Bagaimana dengan kita? Yang terkadang kita dapatkan ada orang membaca surat Al-Qari'ah, cerita tentang hari kiamat. Tapi kok bisa membaca ayat Al-Qari'ah sampai senyum-senyum, sampai ketawa-ketawa, ditepuk tangani, dan lain sebagainya. Subhanallah. Ini ayat tentang neraka, kalau ditadaburi, na'udzubillah, betapa besarnya kondisi hari kiamat pada saat itu, bagaimana mungkin membaca masih bisa senyum ketika membaca surat Al-Qari'ah, dan membaca surat-surat yang semisalnya. Maka inilah hal yang perlu kita tanamkan. Al-khawfu minasyirk, itu perlu kita tanamkan. Khawatir dan takut terjerumus ke dalam kesyirikan, maka itu harus menghujam dan tertanam di dalam dada kita. Bahkan orang yang jauh lebih baik dibandingkan kita pun masih merasakan khawatir. Maka sepantasnya dan selayaknya lah kita jauh lebih mengkhawatirkan diri-diri kita ketika mendengar ayat-ayat tentang azab, mendengar ayat-ayat tentang akibat orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka kita kaitkan kepada diri kita, dan ini menjadi pemicu agar diri kita tidak sampai terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Semoga Allah memudahkan diri kita untuk meniti jalan tauhid ini, meniti jalan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan sampai hayat kita berakhir. Ketika Allah mencabut nyawa kita, semoga kita ditetapkan sebagai orang yang bertauhid kepada Allah, dan ketika berjumpa dengan Allah, kita tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Itu saja yang disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu jika ada pertanyaan, maka dipersilahkan. 1 atau 2 pertanyaan masih bisa insyaallah. Ya, tafadhol. Tahu di akhir hayatnya, di kemudian hari baru tahu ya. Bagaimana kondisi seseorang? Ini kondisi kita semuanya kayaknya. Di masa lalu kita,
Di masa lalu orang tersebut, dia tidak tahu tentang kesyirikan. Antum lahir hari Senin, berarti hari keberuntungannya hari Rabu. Dan jangan bepergian hari Sabtu. Kenapa? Sial. Kalau kita kan jangan pergi hari Sabtu, karena macet. Di mana-mana macet. Dari sini mau ke Bandung sampai 2 jam, 3 jam kadang. Macetnya di Cileunyi. Jadi dia tidak mau bepergian sebabnya karena di hari ini hari sial. Kalau saya pergi di hari itu akan terjadi kesialan. Nah ini termasuk adalah tayyur. Mengait-ngaitkan kesialan dan keberuntungan dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini namanya tayyur. Ini termasuk dalam syirik kecil. Nah bagaimana ketika di masa lalunya, dia melakukan hal tersebut. Ketika ingin sehat, maka mandi jam 12 malam. Yakin sehat? Karena gering. Lagi dingin-dinginnya, tengah malam, kemudian dia mandi tengah malam. Bukan sehat, malah jadi sakit. Kan? Makanya kondisi-kondisi yang seperti ini, keyakinan-keyakinan seperti ini terjadi di masa lalu. Tapi kejadian ini disebabkan karena ketidaktahuan kita. Apakah kita termasuk orang yang berdosa pada saat itu? Ketika hari ini kita baru tahu, oh dulu ternyata salah itu. Apakah kita masih dicatatkan sebagai orang yang berdosa? Maka jawabannya adalah ketika Allah memberikan kepada kita pengetahuan hari ini. Dan di masa lalu pernah melakukan hal yang demikian, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun dosa yang dilakukan oleh seseorang, ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya akan Allah ampuni. Sebagaimana dalam hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, ketika engkau mendatangiku membawa dosa ananas sama sepenuh langit wal ard dan bumi, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, la ataituka, maka aku akan berikan kepadamu maghfiratan dengan ampunan sebesar itu pula." Maha luas dan maha besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika masa lalu kita melakukan hal yang demikian dan kemudian hari orang tersebut mengetahui itu sebuah kesalahan, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun dosa yang dilakukan kecuali seseorang tersebut saat bertobat kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa yang dia lakukan disebabkan karena taubatnya tersebut. Maka kalau hari ini kita mengingat masa lalu masih ada dosa-dosa yang mengandung kesyirikan, tidak cukup kita tahu oh itu salah, tidak cukup dengan itu. Karena taubat itu harus dilakukan dengan cara apa? Pertama, menyesalinya. Muncul rasa penyesalan, aduh nyesel saya kenapa dulu melakukan demikian dan demikian. Nah penyesalan ini menghantarkan kepada permintaan kepada Allah untuk mengampuni dosanya. Nyesal saya melakukan itu, ya Allah ampuni dosa saya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berhenti dari dosa tersebut. Jangan sampai nyesal lakukan lagi, nyesal lakukan lagi. Orang Sunda bilang apa? Tobat sambal. Hari ini makan sambal sesuha, wah ada tobat mualdi besok makan lagi yang pedas kan gitu. Maka dia harus hentikan perbuatan tersebut. Ketika dia tahu itu adalah perbuatan dosa, maka berhenti. Yang ketiga adalah niatkan dalam hati dengan sekuat-kuatnya supaya tidak terjerumus ke dalam dosa yang sama di kemudian hari. Maka ketika dia melakukan hal tersebut, inilah yang dikatakan sebagai taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul bersungguh-sungguh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyesali dosa-dosa di masa lalu. Cuman tadi kembali pertanyaannya, berarti di masa lalu dosa atau tidak? Tidak perlu kita pikirkan masa lalu dosa atau tidak. Yang terpenting saat ini kita tahu itu sebuah kesalahan, kemudian kita bertobat dan harapannya adalah diampuni dosa-dosa tersebut kalau seandainya itu dianggap sebagai dosa. Karena sebetulnya ada mawani', penghalang-penghalang seseorang itu tidak dihitung sebagai orang yang berdosa ketika ada penghalangnya. Apa saja penghalangnya? Beberapa kali kita pernah bahas ini. Penghalangnya apa saja? Al-khata', salah. Salah dalam berpersepsi. Dia sangka kiblat itu ke sana, tapi ternyata kiblatnya ke arah yang berbeda. Nah, dalam prasangkanya kiblat ke arah yang berbeda. Kemudian dia sholat ke arah timur, padahal kiblatnya ke arah barat. Maka kesalahan yang dia lakukan tidak mengandung dosa. Kenapa? Karena dia salah dalam berpersepsi. Nyangkanya kiblatnya kan itu. Tapi ternyata salah arah kiblatnya. Maka sholatnya, sholat yang dianggap sah oleh sebagian para ulama. Ini al-khata'. Yang kedua, nisyan. Lupa. Lupa ini bisa menyebabkan dosa itu tidak jatuh baginya. Seperti orang yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan disebabkan karena lupa.
Maka walaupun dia makan dan minum pembatal saum. Tapi kalau dia lakukan karena lupa, maka tidak batal saumnya. Bagaimana kalau lupanya sampai sapiring? Walaupun sapiring, 2 piring, kalau dia lupa tetap. Tapi ketika dia ingat, misalkan dia sudah makan 1 piring, sisa 1 sendok lagi. Lupa dia ketika makan itu lupa. Sisa 1 sendok dia baru ingat, sedang saum, tapi dah kagok 1 sendok deh. Dia makan yang 1 sendok, itu yang menjadi pembatalnya. Yang banyak yang dia sudah makan itu tidak menjadikan pembatal. Kenapa? Karena masih lupa. Karena al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu akan selalu terikat dengan sebabnya. Sebabnya hilang, sebab hukumnya hilang. Lupa itu menjadi sebab dia tidak dihukum. Kalau lupanya sudah ingat, apa lupanya sudah ingat? Kalau dia sudah tidak lupa lagi dan menjadi orang yang ingat, maka uzur lupanya tersebut langsung hilang. Hukum yang berkaitan dengan lupa itu hilang. Ini yang kedua, nisyan. Al-khata wa nisyan. Yang ketiga, al-jahlu. Ketidaktahuan. Orang yang tidak tahu itu tidak dihukumi dengan dosa. Saya tidak tahu kalau itu dilarang. Saya tidak tahu kalau ini dilarang. Maka ketidaktahuan ini menyelamatkan dia supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Rugi dong yang thalabul ilmi. Makin banyak tahu, makin banyak kesalahannya. Ini salah, itu salah. Maka enggak. Karena orang yang tahu di mana-mana pun, orang yang tahu itu pasti lebih baik dibandingkan orang yang tidak tahu. Disebabkan karena pengetahuannya Allah memberikan ampunan, keberkahan kepadanya. Ketidaktahuan ini juga menyebabkan keringanan datang kepadanya, tidak sampai dia terjerumus ke dalam dosa, walaupun berdosa tidak sampai sama dosanya dengan orang yang tahu. Al-jahlu. Kemudian yang keempat, al-ikrah. Paksaan. Ketika seseorang dipaksa untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah, yang asalnya itu haram menjadi mubah. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Putranya dari Sumayyah dengan Yasir, Ammar bin Yasir. Ketika dia mencela atau mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran disebabkan karena dipaksa. Kalau tidak mau mengucapkan maka disiksa. Dan dia tidak tahan dengan siksaan tersebut, kemudian mengucapkan sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi kemudian Nabi yang mulia SAW itu memberikan uzur kepadanya. Maka ini mawani atau penghalang-penghalang yang menyebabkan seseorang tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau di masa lalu kita banyak ketidaktahuan, melakukan riba, kemudian kita punya uzur, kan dulu saya nggak tahu riba itu apa. Ya, bukan berarti kemudian setelah itu kemudian kita tidak meminta ampun. Ya kita berharap supaya itu tidak dicatatkan sebagai dosa, tapi jangan sampai disebabkan karena perasaan tersebut kemudian kita lupa meminta ampun kepada Allah. Tetap meminta ampun kepada Allah dan berharap semoga kesalahan di masa lalu itu tidak dicatatkan sebagai dosa. Dan kalau seandainya dicatatkan sebagai dosa, kita hari ini meminta ampun atas kesalahan-kesalahan tersebut. Begitu, Allah a'lam. Ada lagi yang lainnya? Oh, langsung duaan. Ya, silakan, mangga. Akhwat kalau ada yang nanya boleh dicatat, ditulis. Nanti dititipkan di depan pintu. Ya. Ya. Baik, berkaitan dengan al-jahlu, ketidaktahuan, itu menjadi peringan bagi orang yang melakukan kesalahan. Nah, itu berlaku untuk siapa? Untuk orang yang tidak tahunya. Orang yang tahu itu nggak boleh dia membiarkannya. Jadi ketika ada orang yang bersalah karena ketidaktahuan, maka kita yang tahu apa yang harus kita lakukan? Beritahu kalau itu sebuah kesalahan.
Nah, termasuk juga kalau kita lihat orang gila ketika dia tidak pakai baju, berdosa tidak orang gila itu? Dosa nggak orang gila? Ya, rufi al-qalam, rufi al-aqlam, diangkat catatannya dari 3 hal. Salah satunya adalah al-majnun, orang yang gila sampai dia sadar, kan itu. Jadi yang gila kalau dia nggak pakai baju, terbuka auratnya, nggak dosa dia. Yang dosa siapa? Orang di sekitarnya yang tahu itu aurat terbuka, tapi dia nggak ngasih baju kepada orang gila. Dan orang gila mah nggak mungkin beli baju. Kasih baju supaya dia pakai bajunya tersebut. Nah kalau kita biarkan, maka bisa jadi kita yang terkena dosanya. Nah ini dalam kondisi ketika di lingkungan kita ada hal-hal yang termasuk ke dalam kemunkaran. Apa yang harus kita lakukan? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a minkum al-munkara." Jika salah seorang di antara kalian melihat adanya kemunkaran, falyughayyirhu, hendaklah dia merubahnya. Berarti ini perintah untuk nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau kemunkaran berarti nahi munkar, mencegah kemunkaran tersebut. Falyughayyirhu, hendaklah dia mengubahnya biyadihi, dengan tangannya. Tangannya yang dimaksudkan adalah dengan kekuasaan, dengan hukum, dengan langsung dirampas misalkan. Bagi orang-orang yang memang menjadi tanggungan kita. Dan kita orang yang mampu melakukan hal tersebut. Misalkan yang melakukan adalah anak kita. Kita berhak untuk menghukum dan menetapkan aturan kepada anak kita. Enggak boleh seperti itu. Kalau masih melakukan demikian, saya akan kurangi uang jajannya. Misalkan. Atau adik kita. Adik yang memang secara tanggungan kita yang menanggungnya. Maka kita bisa memberikan aturan kepadanya, kalau kamu masih seperti itu, saya tidak akan bantu biaya pernikahan kamu. Misalkan ada yang mau nikah, dia ngitung. Ini hari lahir suaminya, calon mempelai prianya hari ini. Mencari mempelai perempuan, nggak cocok ini hari lahirnya. Nggak jadi nikah gara-gara hari lahirnya berbeda. Nyari lagi yang lain, gak cocok dengan hari lahirnya, nggak cocok dengan orang tuanya karena nikahnya harus hari ini. Hari Ahad, nggak mau selain hari Ahad. Nggak jadi-jadi nanti nikahnya. Nah yang demikian, maka boleh kita menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Misalkan adik kita yang melakukan demikian, kita sebutkan kalau kamu menikah dengan cara hitung-hitungan seperti itu, saya tidak akan bantu pernikahan kamu. Kalau ingin dibantu, jangan pakai hitung-hitungan itu. Sudah nikah saja sesuai dengan hitungan yang benar. Kenapa nikah hari Ahad? Karena semua orang libur, datang undangannya banyak yang datang. Kalau hari kerja pada kerja semuanya kan gitu. Makanya bisa dengan kekuasaan kita. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan kekuatan kita, dengan kekuasaan kita, dengan menerapkan aturan karena kita sebagai seorang penguasa atau orang yang bisa menetapkan aturan di rumah kita, kalau tidak mampu fabilisani, dengan lisan, yaitu dengan memberikan nasihat, dengan memberikan logika-logika seperti tadi. Ketika ada orang yang mengatakan akan datang kesialan ketika lahir hari Senin, berangkat hari Sabtu. Maka kita katakan, saya hari Senin kok lahirnya banyak yang hari Senin, berangkat hari Sabtu nggak sial-sial. Nggak ada kaitannya antara sial dengan kelahiran dengan kesialan. Nah bisa dijelaskan dengan lisan, dengan logika-logika, dengan penjelasan-penjelasan yang sekiranya masuk akal mereka. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu, karena yang melakukannya orang yang dianggap ditokohkan di keluarga kita. Tidak ada seorang pun yang berani membantah. Kalau membantah langsung dibantai itu. Langsung diboikot. Ini anak haram jadah, nggak boleh. Jangan dekatin dia. Jangan. Jadi diboikot keluarga kita. Anak-anak kita nggak boleh main. Dianggap bukan lagi keluarga. Gara-gara masalah itu sudah kamu bukan lagi anggota keluarga saya. Dicoret kakak. Di kartu keluarganya dicoret gara-gara itu. Nah kalau muncul kemadaratan seperti itu, paling tidak kita mengingkari dengan hati kita. Jadi pertimbangannya adalah pertimbangan bukan karena diingatkan malah dia jadi terjerumus ke dalam dosa. Karena kalau tidak diingatkan pasti dia melakukan itu terus-menerus dan itu adalah dosa. Maka kalau mampu diingatkan dengan kekuatan kita, lakukan. Kalau tidak mampu dengan lisan kita. Kalau tidak mampu juga maka ingkari dan tidak ikut-ikutan dalam kondisi tersebut. Orang yang bisa kita nasihati, nasihati. Orang tuanya seperti itu, nah anak-anak mudanya kita mulai giring. Ini yang seperti itu sebenarnya nggak benar. Yang benar itu semua hari itu baik. Karena semua hari milik Allah. Gak ada hari yang tidak baik. Anak-anak mudanya kita kita ingatkan. Nanti generasi tua sudah hilang, yang muda naik. Nah ini yang mulai jadi generasi penerus yang tatoyur itu hilang. Dan ini juga terjadi kan di lingkungan kita.
Mungkin orang tua kita dulu, kakek kita dulu, nenek kita dulu, leluhur kita dulu. Antum pernah dapatkan nggak ketika mendatangi bulan Ramadan? Anda pernah dapatkan dulu. Ketika datang bulan Ramadan, itu masyarakat yang ada di lingkungan Anda dulu, itu terbiasa bikin sesaji. Kopinya kopi pahit, tapi teh yang roti bakar. Kopi pahit. Kemudian ada air teh, pakai potongan pisang. Kemudian ada kue apem, yang kue tertentu. Dan setelah itu menyalakan parupuyanan bahasa Indonesia. Ya, semacam itulah dengan kemenyan segala macam disimpan di tempat padaringan. Anda paham padaringan? Tempat nyimpan beras. Di kamar tertentu biasanya ada tempat untuk nyimpan beras. Disimpan di situ. Ketika ditanya, ngapain sih kikituan? Dia bilang, biasanya bulan Ramadan teh karuhun datang. Karuhun resep kopi pahit. Itu terjadi seperti itu di zaman dulu. Tapi seiring dengan waktu, berjalan waktunya, anak mudanya kemudian juga dipahamkan. Ketika orang tua ini sudah tidak lagi mampu diingatkan, ketika mereka wafat, minimal yang generasi muda ini yang menggantikan menjadi generasi yang saleh. Jadi belum tentu pelakunya yang kita ingatkan, bisa jadi kita tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi pada generasi-generasi yang mampu kita berikan peringatan. Yang islah nukolot makolot, tinggal nunggu waktu Ya, yang muda yang akan menggantikan generasi berikutnya itu yang kita siapkan untuk bisa menghilangkan kemadharatan tersebut. Begitu, wallahu a'lam. Ya. Ini dulu. Tadi ngangkatnya barengan. Tafadhol. Suluk. Itu bahasa Arab itu. Dari bahasa itu suluk. Ya, terus gimana? Iya. Enggak, maksudnya di bahasa Arab tuh ada namanya suluk. Man salaka tariqan, itu suluk. Orangnya jalan yang ditempuh. Ya. Oh. Ya. Baik. Wafikum barakallah. Baik. Ada adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat di hari tertentu, di adat kebiasaan tersebut itu kemudian berkumpul di masjid atau melakukan zikir-zikir tertentu dan lain sebagainya. Apakah ini termasuk amalan-amalan yang dilarang ataukah tidak? Nah, Anda teringat dengan kondisi dari Sa'id bin Al-Musayyib kalau tidak salah. Ketika beliau menegur seseorang yang melakukan salat sunnah qabla subuh lebih dari 2 rakaat. Diingatkan oleh beliau, tidak boleh qabla subuh lebih dari 2 rakaat. Kemudian orang ini mengatakan, apakah Allah akan mengazab saya gara-gara sholat saya? Sholat itu kan ibadah. Kenapa Anda melarang-larang saya ibadah? Saya melakukan sholat qabla subuh, itu lebih dari 2 rakaat. Kenapa Anda larang? Ini kan sholat, saya ibadahnya kepada Allah. Apakah Allah akan mengazab saya disebabkan karena sholat saya? Apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Al-Musayyib? Kalau tidak salah Sa'id Al-Musayyib ya. Beliau mengatakan, bukan karena sholatnya engkau akan mendapatkan iqab. Tapi disebabkan karena engkau menyelisihi sunnahnya dari Nabi SAW. Apa yang kau lakukan itu nggak ada contohnya. Sholat qabla subuh itu nggak ada yang 4 rakaat. Nabi melakukan 2 rakaat. Nah, ketika engkau menambahkan sholat qabla subuh lebih dari 2 rakaat, jadi 4 rakaat misalkan, maka tidak akan diadab karena sholatnya. Tapi diadab karena engkau menyelisihi sunnah dari Nabi SAW. Nggak dicontohkan, kok diamalkan. Nah, ini juga kondisi yang sama. Ketika ada orang yang berzikir dengan zikir tertentu, dengan kondisi tertentu, dengan hitungan tertentu, di hari-hari tertentu, yang tidak ada dalilnya, maka dia tidak akan diadab disebabkan karena amal solehnya, karena zikirnya bukan. Tapi disebabkan karena menyelisihi sunnah. Ada nggak contohnya dari Nabi?
Kalau Nabi tidak mencontohkan kemudian dia melakukan, berarti dia nyontoh saha gitu. Jadi kadang sesuatu yang baik itu tidaklah cukup. Niat yang baik itu tidaklah cukup, tapi harus diikuti dengan cara yang benar. Makanya para ulama mengatakan syarat sah diterimanya amal adalah 2. Niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, caranya mengikuti contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Niat saja yang baik tidak menghantarkan pada kebaikan. Ada seseorang yang sedang semangat-semangatnya, ketika dia sholat subuh, saking semangatnya nih dia baru bertobat kepada Allah. Saya subuh nggak mau 2 rakaat, 4 rakaat. Boleh nggak sih saya sholat 4 rakaat mumpung semangat? Kan kebaikan sholat. Maka kita jawab nggak boleh. Kenapa? Karena kebaikan itu, niat baik itu tidak cukup untuk menghasilkan kebaikan. Tapi harus ada syarat yang keduanya, caranya yang benar. Dan cara yang benar adalah cara yang mengikuti contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ritual-ritual tertentu dengan cara-cara tertentu. Kalau antum perhatikan, orang-orang yang belajar ilmu-ilmu tertentu, ilmu kekebalan, ilmu pelet. Ada yang pernah belajar pelet di sini? Belajar pelet kadang pakai surat Yusuf. Dibaca ayat tertentu dari surat Yusuf dipotong. Kemudian setelah itu digabungkan dengan ayat yang lain. Ayat Quran itu dipotong-potong. Tujuannya apa? Untuk menjadikan hati orang yang dicintainya itu berbalik kepadanya. Jadi mencintainya. Jadi setiap sudah sholat itu zikirnya itu. Sambil membayangkan wajah orang yang dia cintai, baca surat ayat tertentu. Dengan harapan membaca sekian kali, pasti dia akan berbalik kepada saya, akan jatuh cinta kepada saya. Itu kan yang dibaca ayat Quran. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Mana contohnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan sebuah kebaikan, tidaklah cukup dengan niat baik saja, tapi harus diikuti dengan mengikuti contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan-amalan tersebut adalah amalan yang kalau tidak dicontohkan oleh Nabi SAW maka tinggalkan. Berarti ini bukan amalan yang baik. Bahkan para ulama mengatakan satu kaidah yang besar. Dan ini yang perlu kita betul-betul tanamkan. Itu apa? Para sahabat, para salaf terdahulu, coba antum cek satu saja cari amal yang tidak pernah dilakukan oleh mereka. Ada enggak satu saja amal yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat? Jihad. Mereka berjihad. Kita mah jihad naon? Enggak ada, kita melakukan jihad tersebut. Mereka menuntut ilmu sampai harus rihlah dari Madinah ke Syam. 1 bulan perjalanan. Jabir bin Abdullah mendatangi Abdullah bin Unais. Ketika mendengar ada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Unais. Sedangkan Jabir bin Abdullah tidak mendengar itu. Dia ingin mendengar langsung dari periwayatnya supaya bersambung ittisalus sanad. Dia datang kepada Abdullah bin Unais. 1 bulan perjalanan. Padahal Jabir bin Abdullah seorang sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Tapi mendatangi sahabat yang lain yang mendengar langsung dari Nabi SAW untuk mendapatkan ilmu darinya. 1 hadis saja. Bahkan ketika datang ditanya ada keperluan lain, bukan enggak, saja 1 hadis itu. Saya tidak segera mendatangi Anda, khawatirnya saya mati duluan, belum dapat hadis tersebut. Atau Anda meninggal duluan, saya belum mendapatkan hadis itu. Makanya ketika saya tahu ada orang yang mendapatkan hadis dari Nabi dan saya tidak mendengar itu, saya datangi langsung. Nah, setelah mendapatkan hadis, apa yang dilakukan? Balik lagi. Sabulan deh. Bayangkan 1 hadis sampai 2 bulan bolak-balik. Mereka mau melakukan. Kita, sabar menit di rumah kita ke masjid ini. Kadang hati itu, berat. Datang ke masjid untuk kajian kadang berat. Hujan jadi alasan. Tuh hujan jadi alasan, oke. Hujan alasannya hujan. Udah hujan kajiannya. Enggak hujan, ada lagi alasan yang lain, Maka tidak ada satupun amal yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Oleh karena itu para ulama mengatakan laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu adalah amal kebaikan yang memang amal itu dianggap sebagai ibadah, mereka itu pasti mendahului kita dalam amal tersebut. Karena tidak ada satupun amal yang luput dari para sahabat. Oleh karena itu kalau sahabat tidak melakukan, kemudian orang zaman sekarang melakukan, pertanyaannya, sahabat anu salah, terlewat itu, ada 1 amal terlewat oleh orang dulu, orang sekarang baru mengetahui, oh iya amalnya. Atau kebalikannya, justru itu tidak dianggap sebuah kebaikan, maka mereka tidak mengamalkannya. Dan orang sekaranglah yang membuat hal-hal yang baru, yang dianggap itu sebuah amal soleh, padahal tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu, Allah a'lam. Yang kedua berkaitan dengan sihir.
Apakah dukun itu bisa melakukan sihir? Tergantung dukunnya dukun yang mana. Karena zaman sekarang dukun palsu lebih banyak dibandingkan dukun asli. Ada dukun hitam, dukun putih. Nggak tahu ada dukun abu-abu tidak. Ngaku-ngaku dukun, padahal dia bukan dukun. Dukun meminta bantuan kepada jin, dia mah jin oke terkenal, pura-pura aja. Pura-pura sakti, pura-pura kesurupan, pura-pura bisa meramal, padahal dia nggak bisa. Ini dukun-dukun palsu. Tapi apakah ada dukun yang bisa melakukan itu? Maka jelas dalam Quran disebutkan bahwasanya Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada manusia, tujuannya apa? Untuk menguji, menjadi fitnah, menjadi ujian bagi manusia. Kalau dia tidak mempelajari dan menggunakan untuk keburukan pada saat itu, maka dia terjerumus ke dalam kekufuran. Maka ada tidak orang yang mampu melakukan sihir? Ada, jelas. Karena dalam hadis Nabi SAW, sihir disebutkan sebagai salah satu penyebab keluarnya dari Islam, dan tidak akan mungkin itu ditetapkan sebagai penyebab keluar dari Islam kalau sihir itu nggak ada. Ada sihir itu, hanya apakah orang tersebut, dukun tersebut mampu melakukan atau tidak, itu tergantung. Tergantung kepada kondisi dari dukun tersebut dan tergantung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena orang melakukan sihir dan berhasil sihirnya, itu bukan karena kehebatan dukun, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sihir itu terjadi. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan pernah terjadi sihir tersebut. Makanya, ada nggak orang yang bisa melakukan saraf? Ada. Ada nggak orang yang bisa melakukan atof? Jawabannya ada. Cuman siapa nggak usah dicari. Karena itu adalah pelaku dosa besar. Dan jangan dipelajari. Mending hafal Quran wae. Hafal Quran, menghafal hadis, menyampaikan Quran, menyampaikan hadis itu akan lebih baik. Begitu, wallahu a'lam. Maka silakan Ahmad. Baik. Ini Pak, tolong ambilkan, Ahmad mau tanya itu kertasnya. Dia di belakang ambil. Boleh diulangi lagi, Ahmad? Terganggu fokusnya. Oke. Apakah berpahala orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah berdosa orang yang sudah bersumpah kemudian melanggarnya? Ini dua hal. Pertama, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, apakah berpahala? Maka tergantung apa yang dia sumpahkan. Kalau dia bersumpah untuk menyampaikan satu kebaikan, maka ini mendapatkan pahala disebabkan karena kebaikan yang ingin dia sampaikan. Misalkan begini. Ketika dia memberikan nasihat kepada keluarganya, kepada adiknya, kepada orang di sekitarnya, kalau itu adalah perbuatan dosa. Tapi mereka kekeh. Kalau enggak kok, saya juga dengar dari ustadz lain mah boleh, ini teh. Kamu yang ekstrim. Masa sih ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kenapa riba nggak boleh? Boleh, ini nggak masuk riba. Karena ustadz yang lain juga bilangnya ini bukan riba. Kita jelaskan kaidah-kaidah ini teh masuk riba yang demikian, masih kekeh. Kan kita bersumpah demi Allah, saya bersumpah atas nama Allah kalau ini benar-benar riba. Dia bersumpah atas nama Allah, tujuannya untuk meyakinkan orang kalau itu adalah sebuah kesalahan dan nggak boleh dilakukan. Nah, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah disebabkan karena tujuan sumpahnya tersebut. Tapi orang yang bersumpah atas nama Allah itu bisa jadi berdosa. Ketika dia bersumpah atas nama Allah untuk sesuatu yang dusta. Misalkan dia dituduh, kamu ya yang nyuri. Enggak, bukan. Kamu, pokoknya saya lihat kamu kayaknya yang nyuri nih. Enggak, demi Allah saya nggak nyuri, padahal nyuri. Maka dia berdosa. 2 kali lipat dosanya. Pertama, dosa dia mencurinya. Yang kedua adalah menutupi perbuatan dosa yang tersebut dengan menyebut nama Allah. Maka ini 2 kali orang melakukan kesalahan. Nah, adapun untuk hal-hal yang mubah, maka diperingatkan untuk tidak terlalu sering kita bersumpah atas nama Allah untuk hal yang mubah. Bahkan para sahabat terdahulu mengingatkan orang Arab kan biasanya begitu. La wallahi, tidak demi Allah. Padahal untuk hal yang remeh, tapi bersumpah atas nama Allah. Maka terlalu sering bersumpah atas nama Allah untuk hal-hal yang remeh ini juga tidak baik. Tapi hukum asal daripada sumpah atas nama Allah untuk hal-hal yang mubah itu hukumnya mubah. Untuk hal-hal yang wajib maka hukumnya menjadi wajib. Untuk hal-hal yang sunnah maka itu hukumnya sunnah. Jadi sumpah itu mengikuti hukum dari isi dari sumpah tersebut. Begitu Allah. Nah, orang yang melanggarnya apakah dosa? Nah, kalau seseorang sudah bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, tapi kita harus pisahkan ya. Mana sumpah, mana janji.
Di dalam bahasa Indonesia sumpah dan janji itu kadang mirip. Sumpah setia. Seorang suami dan istri ketika menikah, kemudian dia bersumpah setia. Itu betul sumpah atau tidak? Sumpah atau janji? Kadang kan ada sesuatu yang mirip tapi tidak sama. Nah, kalau itu sumpah, lihat lafadznya. Apakah dia menyebutkan demi Allah? Karena sumpah tidak boleh selain nama Allah. Nah, kalau dalam lafadznya dia menyebutkan demi Allah, saya akan melakukan demikian, 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 maka dia telah bersumpah. Nah, kalau sumpah itu dilanggar, apakah dia berdosa? Tergantung sebab-sebab apa dia melanggarnya. Kalau melanggar disebabkan karena tidak mampu, misalkan ada seseorang yang mengatakan demi Allah, selama saya hidup saya akan memberikan pertolongan kepada kamu. Tapi ternyata dalam satu kondisi kita nggak mampu memberikan pertolongan karena ketidakmampuan kita. Ternyata kondisi itu terjadi dan kita pasti melanggar sumpah. Tapi melanggar sumpah itu bukannya tidak mau menunaikan, tapi nggak mampu menunaikannya. Maka yang demikian tidak termasuk ke dalam dosa. Tapi kalau dia sudah bersumpah, kemudian dia tidak ingin, bukannya tidak mampu, tapi nggak mau. Dia tidak mau melakukan apa yang dia sudah sumpahkan tersebut, maka dia termasuk ke dalam dosa. Ini berdusta dengan menyebutkan nama Allah. Menjual barang demi Allah, barangnya itu bagus. Ternyata pas dibeli sehari rusak. Nah, ini kan bersumpah dengan dengan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Jadi hukum asal sumpah itu tergantung kepada tujuan dari sumpah itu seperti apa. Bisa berdosa, bisa jadi berpahala, bisa mubah, bisa makruh, bisa juga haram ketika tujuan-tujuannya untuk tujuan keburukan. Begitu. Melanggarnya tentu dosa kalau dalam hal-hal yang dia bersengaja tidak mau menunaikan sumpah tersebut. Begitu Allah. Jadi para ulama juga menjelaskan dalam usul fikih ini disebutkan. Seseorang bersumpah dengan sesuatu yang harus jadi kewajibannya. Misalkan ketika menikah seorang suami bersumpah, saya bersumpah akan menafkahimu wahai istriku. Enggak perlu pakai sumpah juga udah wajib. Ada dia bersumpah, saya bersumpah demi Allah akan menjaga sholat 5 waktu. Enggak usah sumpah, ya wajib dia melakukan sholat 5 waktu. Maka sumpah tersebut tidaklah dianggap sebagai sumpah yang memiliki kekuatan hukum. Karena itu kewajiban. Sesuatu yang wajib itu kita enggak perlu untuk bersumpah dengan kewajiban tersebut. Di dalam usul fikih ada pembahasan hal tersebut. Ini kondisi zaman now ini. Apakah Anda dosa ketika Anda terpengaruh pikirannya oleh orang yang meramal? Anda tidak minta, tapi orang itu tiba-tiba mengatakan dengan sendirinya, contohnya, sebenarnya tahun depan kamu akan ini. Misalnya apa ini? Misalkan kamu tahun depan akan melahirkan. Padahal nikah aja belum. Nah, terkadang hati-hati. Di dalam kitab Tauhid nanti akan ada penjelasan. Kalam, ucapan manusia itu terkadang mengandung sihir. Kenapa disebutkan sihir? Karena dia bisa merubah sesuatu yang asalnya kita yakini, kemudian jadi goyang keyakinan itu disebabkan karena ucapan seseorang. Contoh misalkan, ada seseorang yang bekerja, gaji dia 1 juta. Tapi secara hitungan cukup uang tersebut. Bujangan cukup nggak? Bujangan 1 juta, Marian? Kalau hanya untuk sekedar makan, kan itu. Bujangan apa sih kebutuhan? Cuma makan, paling kan gitu, nabung sisanya dan lain sebagainya, cukup. Dan dia merasa sebelumnya dia nggak dapat penghasilan, tiba-tiba dapat penghasilan 1 juta. Dan dia bersyukur, alhamdulillah. Asalnya saya nggak dapat penghasilan, sekarang setiap bulan dapat 1 juta. Dia merasa ini anugerah yang besar. Berapa lama itu bertahan? Kadang itu rusak disebabkan karena perkataan orang. Teman kita datang, kemudian dia bilang, kamu gaji 1 juta? Gawe nu kitu gaji 1 juta. Aduh, beak atuh. Saya wae gawe nu kieu gajina 5 juta. Makanya kamu lebih berat gawena, kemudian 1 juta. Kadang kita abaikan itu. Tapi pas mau tidur keinget-ingat. Oh gaya. Nah, kadang perkataan orang itu setelah masuk di telinga kita, itu kadang kita tidak bisa kendalikan dan bisa terpengaruh dengan hal tersebut. Nah, termasuk orang-orang yang meramal. Makanya ketika ada orang yang meramal, jangan didengarkan ramalan tersebut. Dan jangan penasaran. Saya mah nggak akan percaya ada dengan zodiak, tapi penasaran, hati-hati. Nanti kamu hari Rabu itu akan mendapatkan demikian. Kamu itu nggak cocok kerja di tempat yang basah. Harus di tempat yang kering. Ternyata dia menjadi orang yang bekerja di perairan. Ternyata cilaka deui, bener oge nya nu kamari.
Jadi ada bisikan syaitan yang membenarkan ramalan tersebut karena kita mau mendengarnya. Oleh karena itu kalau ada yang meramal, tiba-tiba meramal, nah, atau Kang, teh, upami ditinggal di raut wajahna ya, kayaknya tahun depan. Oh, kalau dia mengatakan demikian, kita tanya, Bapak tahun depan jadi apa, Pak? Masih hidup enggak? Ramal diri sendiri, jangan ramal orang. Karena orang yang meramal itu sok tahu. Terkadang dia tidak, bahkan dirinya aja tidak bisa meramal dirinya sendiri. Kita bisa katakan, setelah ini Bapak mau jadi apa coba? Kalau dia sebutkan nggak apa-apa, tonjok aja. Nggak bisa ngeramal kan, saya mau nonjok Bapak. Nah, ini kan kondisi-kondisi yang terkadang orang yang melakukan ramalan kan jelas itu adalah perbuatan dosa. Kalau kita membiarkan orang melakukan demikian, maka kita bisa jadi terjerumus ke dalam dosa tersebut. Dia meramal, kemudian kita dengarkan saja. Itu bahaya. Kita membiarkan orang berbuat dosa, maka bisa terkena dosa disebabkan membiarkan adanya kemungkaran. Kalau ada yang meramal, kita bilang, gak boleh. Ramalan itu dosa. Nabi SAW bersabda, Man ata kahinan, wa saddaqa bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Barang siapa yang mendatangi dukun, ramal, dia membenarkan ramalan tersebut, maka dia telah kufur dari agamanya Muhammad. Hati-hati Anda sudah melakukan hal itu. Dosa besar itu. Sugan, wesieuneun gitu kan. Nah, makanya kalau ada yang meramal jangan biarkan. Kalau sudah tanggung terpengaruh bagaimana? Kalau kondisinya sudah kejadian, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengaruh-pengaruh dari bisikan syaitan itu hal yang tidak mungkin dan tidak logis, itu terkadang dibisiki oleh syaitan jadi seakan-akan logis. Ketika meramal kita nggak percaya, iya saat itu nggak percaya. Ketika kejadiannya terjadi seperti yang diramalkan sedikit demi sedikit, kadang dikait-kaitkan. Kayaknya benar nih ramalannya. Katanya tahun depan saya akan dapat kebahagiaan. Wah benar ternyata nih, saya dapat pekerjaan. Sebelumnya saya nggak bekerja, kemudian tahun berikutnya bekerja. Kayaknya yang diramal oleh si orang itu kemarin, kayaknya ini nih. Hati-hati, itu sudah mulai membenarkan ramalan orang yang meramal. Makanya tidak boleh mendengarkan, tidak boleh membaca, tidak boleh juga bertanya. Kita tidak bertanya bukan berarti kita bebas dari dosa. Orang meramal kita dan kita biarkan, kita bisa jadi dosa. Kenapa? Karena membiarkan orang melakukan dosa dan kita tidak mencegahnya. Ini bisa terjerumus ke dalam kesalahan dan juga dosa. Semoga Allah memudahkan kita untuk terhindar dari keburukan dan menguatkan diri kita untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar insyaallah. Sudah cukup? Baik, alhamdulillah. Sudah jam 8:30 ya. Jarang-jarang kita 8:30 selesai. Masya Allah ya. Baik, alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Mohon maaf waktu yang terlalu berlebihan. Seharusnya kita sebelum jam 8 itu selesai, tapi ada kelebihan waktu. Semoga Allah menjadikan waktu yang kita sudah luangkan menjadi amal soleh bagi kita. Yang sedang berhutang, semoga Allah lunasi hutang-hutang kita. Yang sedang bersedih, semoga Allah gantikan dengan kebahagiaan. Yang sedang mendapatkan ujian, semoga Allah kuatkan. Yang sedang mendapatkan musibah, semoga Allah jadikan musibah itu sebagai ladang untuk bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam syurganya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.